Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Wah, ini salah satu di depan layar kita ini sudah ada, ya semua orang juga mungkin sudah tahu, ada yang belum pernah ke sana tapi mungkin setidaknya sudah pernah lihat di foto, dimanapun di sosial media, ialah jam gadang nih. Mungkin Pak Edi bisa share sedikit tentang jam gadang ini. Baik, ini adalah ikonnya Sumatera Barat. Jadi bukan ikonnya Bukit Tinggi lagi, tapi ikonnya Sumatera Barat. Salah satu peninggalan sangat bersejarah daripada masa pendudukan Belanda yang dibuat pada tahun 1926 pasca gempa Parangpanjang. Kemudian jam itu sendiri adalah hadiah dari Ratu Yuliana untuk kontroler Kota Bukit Tinggi. Yang unik dari jam ini adalah bahwa jam gadang itu tidak pakai semen, jadi memakai pasir putih dan putih telur. Dengan ketinggian 26 meter, dan kemudian dan ini jamnya masih hidup. Jadi hanya ada 2 di dunia ini yang masih hidup jamnya, yaitu jam gadang ini dan Big Ben di London. Jadi 2. Kemudian banyak orang yang tidak tahu kalau sebetulnya yang tadi kita lihat lubang Jepang itu, dia sebetulnya sampai juga di bawah jam gadang ini. Kemudian di bawah jam gadang ini, dan depannya yaitu Istana Bung Hatta, itu juga ada lubang Jepangnya. Jadi, dan istana itu sendiri yang bisa sekali Bapak Ibu itu bisa berfoto di situ, itu juga adalah tempat di mana ketika Bung Karno dipindahkan, ketika ibu kota Indonesia itu pindah ke Sumatera, yaitu tepatnya di Istana Bung Hatta itu, atau dulu namanya Istana Triarga, persis di dekat jam gadang. Ini tempat yang paling instagramable sekali. Iya. Ini juga ada beberapa angle foto lainnya ya dari jam gadang ini di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Untuk sahabat kota, jam gadang ini pernah berubah puncaknya itu sebanyak 3 kali. Pada masa pendudukan Belanda, itu puncaknya itu bulat dan ada ayam jantan di atasnya. Jadi patung ayam jantan. Kemudian ketika Jepang masuk, Jepang merubah banyak tempat, ya kan? Termasuk puncak jam gadang ini dia rubah menjadi seperti pagoda gitu. Jadi kemudian setelah Jepang pergi, setelah kemerdekaan tahun 48 itu puncaknya berubah seperti ini sekarang. Oke, kita pun juga bisa lihat di dalamnya ya Pak Edi ya. Di dalamnya juga ada ini ya. Iya, ini bagian dalamnya. Ini mesinnya yang buatan Jerman itu. Ini belnya. Dia tetap berbunyi sekarang, setiap setengah jam butuh bunyi jamnya. Dan juga masih terus berjalan ya Pak ya, jamnya masih aktif masih berjalan. Ya. Dan juga kita sendiri sebagai sobat kota pun juga bisa naik ke atas ya kalau nggak salah ya Pak ya, bisa lihat dari ketinggian ya Pak. Kita bisa lihat dari ketinggian. Tapi tentunya tidak dengan jumlah rame, ya kan? Kita mungkin naik 4 orang maksimum dulu dan itu bergantian. Oke. Kita berpindah dari jam gadang, ini ada Ngarai Sianok. Ngarai Sianok yang tadi saya sebutkan. Ini lembah Ngarai ini panjang sekitar 15 kilo dengan kedalaman paling dalam itu 125 meter. Jadi Ngarai Sianok ini adalah batas antara Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam. Ini sangat menarik dan ini persis seperti ini loh. Jadi kalau sahabat kota datang itu persis seperti ini. Dan tentunya kalau lagi beruntung itu lebih biru langitnya gitu kan. Dan itu jaraknya dari pusat kota hanya 3 kilo. Bisa jalan kaki. Kita bisa jalan kaki ke sini dari, let's say kita dari jam gadang tadi itu hanya 3 kilo. Dan hotel-hotel dekat sini semua. Kemudian lubang Jepang itu juga di sini. Lubang Jepang juga di sini. Iya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini juga selanjutnya ada Kota Gadang. Terdapat di Ngarai Sianok tadi juga. Ini adalah Great Wall-nya Bukit Tinggi. Jadi you don't need to fly to China to enjoy the Great Wall. Di sini juga ada Great Wall-nya. Ini persisnya adalah jalan di mana dulu orang-orang Kota Gadang atau Haji Agus Salim, salah satu pahlawan nasional, kalau pergi sekolah itu dia melewati jalan ini ke Bukit Tinggi. Jadi beliau itu kan sekolahnya di Bukit Tinggi. Nah, persisnya juga ini sebenarnya masih Bukit Tinggi, ya kan? Tapi ketika Bukit Tinggi itu mekar dengan Kabupaten Agam, ini jadi Kabupaten Agam gitu loh. Tapi this is only 1 kilometer from the town.
Iya, jadi kalau kita foto-foto di sini ya sudah nggak perlu ke Great Wall China ya, Pak ya? Nggak perlu ke China lagi. Indonesia juga punya ya, Pak? Betul, ini di Wah, luar biasa. Manggarai. Dan Nah, ini juga uh, ini dulu. Ini di Manggarai, ini tempat di mana banyak juga tempat-tempat duduk, kafe yang bisa enjoy di sini minum-minum sore atau pagi barangkali. Dan ini adalah di dalam Manggarainya. nah, ini sedikit teaser nih, minuman-minumannya ini juga agak unik ya. Nanti kita akan bahas nanti di saat Betul, kuliner kita nih akan ya. bahas. Untuk selanjutnya, nah ini ada jembatan Limpapan nih Pak Edi nih. Ini jembatan Limpape, jembatan antara Benteng Fordekok dengan museum dan apa namanya kebun binatang. Jadi uniknya ini adalah kita melintasi persisnya Chinatown-nya Bukit Tinggi di jembatan Limpape ini. Jadi ada menghubungi itu tadi Pak ya. Dan Betul. juga masih aktif digunakan ya Pak? Masih aktif, dan ini sangat salah satu tempat sangat bagus untuk berfoto karena di sisi kiri dari bangunan ini kelihatan kantor wali kota dengan gonjong-gonjongnya. Kemudian di sisi kanan kita bisa melihat jam gadang. Baik. Nah ini juga ada satu video Pacu Jawi. Silakan Sobat Kota bisa melihat highlight dari Pacu Jawi. Silakan narasumber kita boleh sedikit aja sharing tentang Pacu Jawi ini. Baik sahabat kota, ini Pacu Jawi adalah bahagian terbaik untuk yang hobi fotografi. Pacu Jawi itu adalah ada tradisi kota Batu Sangkar atau Kabupaten Tanah Datar. Jadi Pacu Jawi ini diadakan biasanya sebelum tanam ulang. Jadi diikuti oleh hampir semua kampung-kampung di seputaran Kabupaten Tanah Datar atau Batu Sangkar. Ini bukan suatu perlombaan, tapi biasanya ada penilaiannya juga kalau larinya lebih lurus, lebih kencang, dan lebih unik begitu kan. Ini foto yang didandani ini bagaimana caranya mereka datang bertamu ke suatu tempat untuk ikut Pacu Jawinya. Ini ada waktu-waktu tertentu nggak Pak Edi? Biasanya kalau dulu itu hanya sekali setahun, tapi kalau sekarang sudah anytime kita bisa arrange ini juga. Ini juga salah satu atraksi yang menarik. Ini harus diatur beberapa, at least sebulan sebelumnya, karena akan harus dicari sawahnya dan sebagainya. Iya. Ini menjadi salah satu atraksi juga yang menarik begitu ya di Sumatera Barat ya. Ini tantangan bagi fotografer ini. Wah, luar biasa. Bagi Pak Edi juga nih ya. Ini kita lanjut ke suku Mentawai. Wah, ini pasti ada cerita sendiri. Suku Mentawai ini Pak Edi silakan. Baik. Singkat-singkat boleh. Ini banyak orang yang belum tahu Mentawai itu masih eksis atau tidak, gitu ya. Ini adalah suku dari
suku yang sangat tua sekali di Indonesia yang masih memakai tato, dan kemudian mana orang-orangnya yang sangat happy, ya kan? Ya happy dengan hanya pakai golok dan pakai panah dan hanya pakai tombak begitu, dan bisa merokok setiap hari, mereka sudah happy. Kemudian selama pohon sagu itu ada, dia akan tetap hidup. Mereka tak peduli dengan kondisi politik, BBM naik dan beras mau naik, mereka nggak peduli. Ya kan, mereka happy dan enjoy life dengan segala kebutuhannya terpenuhi di situ. Mereka hidup dengan mereka punya wabi, punya ini ya kan. Kalau mereka sakit ada dukunnya sendiri begitu. Jadi semuanya dengan alam. Jadi masih budaya asli ya Pak ya di sana ya Pak? Jadi untuk di suku Mentawai ini masih Sriwijaya dulu. Jadi mereka konon kabarnya mereka tidak pernah terjajah. Artinya hidup memang di hutan dan senang di situ. Bukan berarti mereka tidak hal-hal modern, mereka ada juga dan segala macam. Tapi bagi mereka yang terpenting adalah rumah mereka atau uma, dan kemudian pohon sagu mereka, dan kemudian sikte atau shaman atau dukun mereka. Oke. Mentawai sendiri juga ada pantainya ya Pak ya? Oke. Pak Edi? Putus-putus Pak. Masih bersama dengan kita? Iya. Iya, ini Mentawai ini juga ada pantainya sendiri yang pasti memiliki keunikan dan juga keindahannya tersendiri ya Pak Edi ya? Oke, mudah-mudahan sahabat kota masih bisa mendengar saya. Bahwa orang Mentawai ini sampai saat ini untuk mencapai Pulau Mentawai itu ada kapal hampir tiap hari, tapi yang fast boat-nya hanya twice a week, ya 2 kali seminggu. Kemudian ini 4,5 jam dari Padang ke Mentawai atau Seberut di mana tribe tadi hidup. Kemudian untuk kita sampai di Mentawai itu memang harus memakai pemandu atau pakai guide. Kemudian di foto sekarang ada lihat pantai, itu namanya Iya. Sekarang ini kita juga melihat Sobat Kota, untuk Mentawai sendiri juga ada sport tourism-nya. Jadi buat surfer-surfer ya, ini juga pasti udah tahu sekali bahwa Mentawai ini sangat luar biasa dengan ombaknya. Juga mungkin Pak Ian juga mungkin bisa sedikit-sedikit cerita Pak Ian. Ya, surfing ini para surfboard itu, surfernya bilang bahwa Mentawai ini sudah levelnya dunia, sudah nomor 2 setelah Hawaii ya. Ombaknya bisa lihat di foto itu. Jadi memang biasanya ada kompetisi setiap tahun ya. Tapi ombak Mentawai ini yang uniknya dibanding daerah-daerah lain, dia mencar di mana-mana. Banyak puluhan tempat spot-spot untuk surfing begini. Sehingganya dia selalu on board ya di atas kapal. Jika dia menempatkan satu ombak itu kurang sesuai dengan keinginan mereka, mereka bisa pindah ke another spot. Bisa pindah-pindah. Nah, dia sebagian surfer itu ada stay di kapal dan juga ada di resort kelas. Sudah berkelas. Dan itu biasanya dan Mentawai ini laut ini ombak ini tidak sepanjang tahun, dari April sampai November. Jadi 8 bulan. 8 bulan itu ombaknya gede. Jadi makin gede ombaknya makin dicari oleh surfboard itu. Ya ini Pak Edi. Oke, nah ini untuk tadi yang sudah disebutkan ya 4 jam ya dari Padang menggunakan ferry ya, begitu ya. Ini kapalnya bagus ini. Iya. Ya, baiklah. Sobat Kota, wah ini sudah langsung muncul nih satu slide-nya nih ya. Ini di jam saya sih 17.20. Mungkin kalau di daerah kita misalnya bagian barat begitu ya, kita akan berbuka puasa mungkin 17.44 atau 17.45, tapi kita akan lanjutkan sekitar 15 menit lagi
Jadi buat menggairahkan sobat kota mungkin juga yang masih berpuasa, setelah ini bisa langsung berbuka bersama dengan keluarga dan sahabat sekitar ya. Ini jadi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan membahas kuliner. Pastinya nggak sabar lagi, khususnya untuk makanan-makanan dari Sumatera Barat ini. So I'm here in this restaurant called Rumah Makan Lamun Ombak, and again I'm having nasi padang for the third time. This just in 2 days. Well, it seems here in West Sumatra you somehow cannot escape nasi padang because I was originally ordering mee goreng special. Honestly, this restaurant here, it feels a little bit like a Japanese sushi experience because as you can see I'm sitting on the floor. It's very common here in Indonesia. As you can see, there's a very large variety of foods. You have here like chicken, fried fish, you have beef, vegetables. What is very typical here in Padang, they really like to marinate everything in sambal balado. It's like a chili paste. It's very hot. Not everyone can take it, I think, but very delicious. So all in all, it's a great experience to come to this restaurant. It's very authentic Indonesian, especially with sitting on the floor. You should definitely come here and try it out. What I'm having here is teh telur. It's a specialty from this region. It's basically tea with duck egg inside, and it's like foamed up. I would say the most closest to it would be zabayone, which is a dessert in Italian cuisine. So how do you drink it? Take the lime here. You squeeze it out. Then you stir it. It's very, very good. Actually, I would say this is one of my new favorite drinks here in Southeast Asia. Yes. Langsung sate. Langsung sate, Pak. Ini jangan terlalu banyak dijelasin, Pak. Kasih teaser-teaser aja. Biar nanti sobat kota langsung jalan ke Padang, langsung rasain, Pak. Silakan, Pak. Banyak lagi sekali nih kuliner ini, Pak. Kalau di Padang itu pergi makan sate, yuk. Ya ada sate Padang. Tapi restoran sate Padang itu nggak ada. Nah, jadi sama kayak rumah makan Padang nggak ada di Padang. Yang adanya di luar. Jadi jadi ini sate Padang ini satenya dagingnya sapi. Tidak ada sate Padang dagingnya ayam. Jadi selalu sapi. Ya, oke, dengan ciri khas bumbunya itu ya, Pak ya. Bawang goreng gitu ya. Enak sekali. Nah, kita setiap tamu datang, kita sajikan itu sate Padang dalam perjalanan Padang ke Bukit Tinggi, ada di Padang Panjang, ada di Padang. Jadi banyak tempat makan sate. Rata-rata satenya enak. Ya, ini yang sebelah kiri ini sate yang di Padang ini. Jadi macam-macam modelnya. Oke. Ya. Nah, ini udah ada kisaran harga nih ya rasanya. Nah, jadi sate itu pakai ketupat ya, bikin ketupat dari daun pelepah kelapa itu ya. Nah, daun ketupat. Nah, ini kan beda-beda ya warnanya ya. Dan spesifiknya juga makan sate Padang itu dengan kerupuk kulit. Jadi di Padang itu kulit sapi dimakan.
Yang Jadi disiram kerupuk pakai kulit bumbu itu ya, Pak ya? ya. Nah, ini ada minuman, ada tuh teh telur ya. Teh telur itu telur kuningnya aja ya, kuningnya aja diambil. Ini kita lihat, jadi kuningnya dikocok. Nah, ini gambar ikan bakar karena Padang itu dekat laut, banyak ikan bakar yang berkualitas baik, enak. Ini kalau ini Ikannya yang digambar ini ikan apa, Pak? Ini, Pak. Masak apa, Pak? Tahu, Pak? Ini ikan bakar cabai, belado namanya, ikan bakar belado. Oh, Ini ikan bakar. Ini yang suka pete ini kayaknya mantap banget nih, Pak. Selanjutnya, ini slide berikutnya ada sate danggong-danggong. Sebetulnya sama kayak Padang. Danggong-danggong ini nama kampung yang ada di Payakumbuh. Jadi menonjolkan nama-nama kampungnya. Jadi satenya kurang lebih hampir sama rasanya. Semua dari sapi ya. Nah, bikin enak sate itu, sausnya itu kuahnya dari kaldu daging. Masak daging, dia masak daging untuk satenya, kuahnya itu jadi kaldu dagingnya menjadi kuah satenya. Jadi sehingga enak, diaduk jadi enak. Jadi tidak bisa air biasa langsung jadi kuah, nggak enak ya. Oke, ini ada soto. Oke, soto Raja Wali ini berada di pusat kota. Biasanya tamu di sini sarapan pagi dari airport langsung ke sini, karena kebanyakan sekarang kan pesawat tidak pakai makan ya. Jadi begitu tamu datang lapar langsung kita bawa makan. Ini setengah jam dari airport. Nah, ini bopetnya buka dari pagi sampai siang. Ada soto, ada sup, ada gado-gado di sini. Ada yang spesifiknya juga ada cendol mata pengantin. Jadi kalau yang belum merit, minum cendol mata pengantin langsung dapat jodoh di sini. Wah, itu dia buat sobat kota ya, boleh didengar ya. Oke, makanan selanjutnya nih. Ini lamang tapai. Yang putih ini lamang namanya. Lamang itu dari pulut ketan ya, dimasak dari pakai bambu ya, pakai bambu. Dipakai bambu masaknya. Kemudian yang hitam itu dari pulut hitam. Ada proses fermentasi. Ini es durian. Ya? Ini ada di Kota Padang. Nah, ini sudah dikombinasi pakai es krim ya. Biasanya tamu juga suka es durian tok namanya. Dan ini es durian kita bisa temukan sepanjang tahun. Tidak ada musim. Kalau musim durian ada di Padang, ada musim ada tidak. Tapi es durian ini kapanpun, anytime ada. Ada beberapa tempat di Kota Padang menyajikan es durian yang sangat enak. Sangat legit. Dan tamu biasanya pasti kita bawa ke sini. Aduh. Dan memang enak. Saya telan ludah terus nih, ini lihat makanan begini nih, Pak. Selanjutnya, Pak, silakan, Pak. Ini sala lawak. Lawak itu namanya ikan ya, dari ikan. Karena kita di pinggir pantai. Ini daerah asal Pariaman. Pariaman sekitar 60 km di utara Kota Padang, masih di pesisir barat ya, di pinggir pantai. Ini kena daerahnya laut, banyak ikan di situ. Jadi dia bikin sala lawak ini terbuat dari tepung ya, dimasak gedenya segede-gede bakso lah. Gede bakso paling gede segede bola pingpong itu udah gede. Jadi isinya di dalam ada ikannya sudah dihancurkan, tidak terasa lagi. Jadi enak sekali. Ini biasanya kombinasi orang buat cemilan kayak gorengan gitu, atau bisa juga dicampur untuk sarapan pagi, pakai lontong gitu, pakai pecel, pakai ini. Enak. Di Padang itu makanan cuma 2. Enak dan enak sekali. Setuju, Pak. Oke, ini tadi sudah sedikit disinggung ya, Pak ya, teh talua ini, Pak ya, tadi ya, sama si bule tadi tuh. Silakan, Pak Ian. Pak Edi udah bisa on belum? Gak apa-apa, sambil berjalan aja bersama dengan Pak Ian. Ya, ini teh talua. Teh talua ini memang spesifiknya Sumatera Barat ya, Minangkabau ya. Ini telurnya dibuang, putihnya dibuang, kuningnya dikocok. Kocoknya makin mantep, kocoknya pakai macam-macam. Yang aslinya juga pakai lidi ya, dikocok sampai beruap gitu, berbusa gitu, berbuih dia. Kemudian ini akan ada bertingkat nih, kalau kita sebut teh talua balengge, bertingkat dia. Jadi tehnya sangat kental, dan itu telur itu mateng karena airnya sangat panas. Harus air mendidih dimasukin. Nggak bisa air dispenser, nggak bisa. Harus air mendidih, masukin, nanti seperti ini dia. Ini teh talua ini spesifik biasanya di warung-warung, dan ini sekarang minuman energik sebetulnya ya, minuman energik.
Kalau tamu-tamu luar suka ini. Berarti Mama ini nggak bisa Nah, disajikan dingin gitu, nggak bisa ya Pak ya? nggak enak. Dan itu supaya menghilangkan sedikit amis dari telur itu ada pakai jeruk nipis. Jeruk nipis itu fungsinya untuk sedap rasa. Dan nah ini kita lihat di fotonya sebelah kiri ada ngocok telurnya, kuning telurnya pakai lidi itu kan, dibikin dari lidi kocoknya. Nggak bisa pakai sendok biasa, nggak enak dia. Dia berpengaruh rasa. Cara kocok mempengaruhi rasa. Wah itu Pak, itu paling penting Pak. Orang-orang petinggi adat ya, kalau ada acara-acara seremonial, tapi sekarang sudah banyak diminum di orang biasa. Nah, tamu-tamu kita sajikan ini biasanya di restoran-restoran atau di rumah makan Padang ada. Oke, ini untuk teh talua. Selanjutnya kita akan beranjak ke kuliner berikutnya. Ya. Ini nasi kapau. Nasi kapau itu nama kampung ya, nama kampung di Bukit Tinggi. Ini ada banyak nasi kapau tempatnya dan khususnya ini ada di Bukit Tinggi ya. Nasi kapau ini khasnya adalah orang yang jualan yang nyampurin nasi kita sama lauk yang kita inginkan apa. Mulai dari ini yang sebelah kiri ini nama usus ya. Usus itu udah diisi telur itu di dalamnya. Ini bukan original usus asli saja, tapi sudah diisi telur. Kemudian potongan lauknya di sini besar-besar. Ikannya, ayamnya, ini bule-bule pun suka ini. Iya, iya. Jadi mungkin sobat kota yang juga udah lihat ya di layar ya, yang suka pedes, yang suka ini makanannya nih berani sekali bisa di Padang nih ya Pak ya. Begitu kita datang, kita minta saya mau lauk itu, mau cabenya banyak, mau cabai sedikit, kuahnya banyak, kuahnya sedikit bisa diminta. Jadi dia tinggal ambil. Jadi kita tidak ambil sendiri. Jadi dia ambilin. Jadi ini khas. Tamu biasanya suka ini, sangat suka. Nah, ini khas soalnya dan enak. Oke. Ini mungkin bisa singkat cerita kali Pak ya, sedikit aja Pak. Boleh. Mungkin ada yang kurang jelas perbedaan nasi kapau sama nasi Padangnya itu sendiri Pak. Sebetulnya nasi kalau restoran biasa nasi kapau itu sebetulnya nama kampung asli di Bukit Tinggi ya, kapau. Jadi ada gulai kapau namanya. Gulai kapau itu gulai rebung ya, rebung. Gulai rebung campur nangka itu kapau. Jadi ada macam-macam campurannya. Kemudian ini nasi Padang itu ya sebetulnya nasi Padang ya restoran Padang itu. Tidak kalau kita cuman bedanya kalau ini khasnya nasi kapau ini makannya tidak dihidangkan lauknya banyak-banyak begitu enggak, khasnya memang dicampur langsung diambil pakai, kita lihat itu sendoknya panjang banget kan, jadi dia duduk di mana tempat makannya di mana dia bisa ambil, bisa hampir 1 meter panjang sendoknya itu. Oke, katanya dengar-dengar ini juga yang jual nasi kapau banyak kan wanita ya Pak ya? Yes. Ya, saya nggak pernah lihat ada yang jual nasi kapau itu laki-laki ya, mau ibu-ibu. Okay. Ini berikutnya atraksi budaya yang kita selalu sajikan buat tamu. Ini kita sebut bajamba. Makan bajamba itu makan duduk bersila, lesehan di rumah gadang. Bajamba ini tidak bisa di rumah modern. Kalau ada rumah bagus, modern nggak bisa. Jadi rumah bajamba itu auranya harus dapat itu di rumah gadang, di rumah tradisional. Ini sebelah kiri kita bajamba, ada rumah gadang di daerah Payakumbuh itu bisa cover sampai 200 orang. Ya. Nah, yang di bawah ini lebih kecil, ini daerah tanah datar bisa sampai 100 orang. Tapi kalau kita jumlah besar, Pemda Tanah Datar pun yang daerah Pagaruyung bisa sambut kita makan di Istana Pagaruyung bisa. Jadi kalau berapa banyak tamu bisa kita temu di situ. Nah, khasnya ini kita jual di sini atraksi budayanya, bukan makannya ya. Atraksi budaya begitu datang tamu disambut dengan tari persembahan, ya, tari Ampun jemaah, oi kami punkan padudun sana ale ala timur samula salam oi kami ucapkan kami berindang dengan mudo-mudo indah kadi tarikan salam bajawe
Ya, itu tadi Bajamba. Jadi kalau kita ada tamu-tamu rombongan, tergantung budget mereka. Kalau budgetnya oke, kita bisa sambut dengan meriah. Kalau budgetnya simple, kita sambut dengan simple. Makannya sama. Ini contoh sampel itinerary di Sumatera Barat 4 hari ya, 4 hari 3 malam ya. Yang reguler ini. Reguler ini seperti tadi kita sudah lewat hari pertama itu dari airport pagi kita langsung ke Bukit Tinggi dan perjalanan berhenti di air terjun Mbak Ane tadi kita sudah bahas. Ada pusat dokumentasi, Padang Panjang, bisa makan sate, makan siang. Ini Padang Bukit Tinggi jaraknya 92 km. Kalau dari airport sebetulnya sudah kurang 26, jadi sekitar 80 km. Hanya kita tempuh bisa sekitar 4 jam karena terlalu banyak tempat-tempat spot berhenti untuk foto dan menikmati kuliner ya, sightseeing-nya gitu. Makanya tidak bisa cepat 2 jam. Nah ini hari kedua dari Padang dari Bukit Tinggi ke Lembah Harau. Lembah Harau itu tidak ada dalam slide kita. Harau itu keren sekali kayak Ayers Rock ya, Ayers Rock-nya Australia. Ini bukit gunung-gunung terjal ya, dan air terjun, plenty of waterfall di sana. Dan kita tempuh kalau hari kedua itu Bukit Tinggi, Lembah Harau, Batu Sangkar itu bisa tempuh sekitar 150 km, berangkat pagi, sore kembali ke Bukit Tinggi. Terlalu banyak sekali spot-spot foto yang kita nikmati dan kuliner serta objek-objek wisatanya. Hari ketiga kita dari Bukit Tinggi ke Danau Meninjau, terus ke Padang. Meninjau tadi sudah kita lihat, begitu bagus ya. Ada terbang layang juga di sana. Dan hari terakhir kita baru city tour di Padang. Nah, saran kita kalau ke Padang itu datangnya flight pagi, pulangnya flight sore. Minimal pulangnya siang, tengah hari. Ya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kota bisa untuk mau datang ke Padang bisa menghubungi agen-agen kita banyak di Jakarta, travel agent banyak di Jakarta. Sifatnya kami Aerotour ini kita lebih kepada B2B, business to business. Jadi kita kerjasama dengan beberapa travel agent di Jakarta, khususnya di Jakarta dan travel agent di Jawa, juga begitu di Medan. Jadi kita kerjasamanya agent to agent, business to business. Oke, jadi buat sobat kota yang juga memiliki bisnis travel agent yang di sini juga lagi nonton, bisa langsung ya menghubungi Pak Ian untuk meminta quotation dan lain sebagainya nih ya, untuk memanjakan para tamu sekalian. Dan ini juga ada Padang Mentawai 5 hari ya Pak ya? Pak Edi udah bisa on? Pak Ian? Yes. Iya, Ya, ini singkat saja Pak untuk yang Padang Mentawai 5 hari ini Pak. Nah, ini Mentawai ini memang mau mendapatkan rohnya Mentawai itu harus sampai ke pedalaman ya, ke pedalaman, trekking, adventure ke dalam ya. Jadi Mentawai itu dua potensi yang berbeda. Di arah utara, sedikit utara itu adventure, trekking masuk hutan. Ke daerah selatannya potensinya tadi surfing kita sudah lihat di videonya tadi. Kemudian ini ke Maraseburut itu naik kapal tadi kita sudah bahas. Ini berangkatnya tidak tiap hari ya, sesuai dengan jadwal kapal. Dulu naik kapal ke Mentawai itu berangkatnya sore maghrib sampainya subuh, kapal kayu. Sekarang kapalnya sudah keren, sudah air condition, kapal besar, sangat eksklusif, itu kapasitas 200 orang naik kapalnya. Nah ini kita di pedalaman Mentawai itu tidak ada hotel. Di pedalaman Mentawai kita tidur di rumah publik, di rumah masyarakat di situ, orang suku primitif, kemudian kerjanya dia hunting, berburu, kita suruh bikin tato, kita suruh bikin seremonial gitu. Jadi intinya transportasi yang ada di pedalaman Mentawai itu hanya trekking dan naik ketek ya, sampan ketek ya, ketek sampan pakai mesin. Itu laut sungai ke sungai. Jadi itu menarik, tantangan sangat luar biasa bagi kawan-kawan sobat kota yang suka adventure, silakan datang ke Mentawai. Tapi kalau tidak punya jiwa adventure, jangan datang ke Mentawai, nggak akan mampu, berat. Yang punya jiwa petualang, please come, pasti enjoy. Oke, terima kasih Pak Ian, dan juga ya itulah dia sedikit highlight ya dari Sumatera Barat, Padang, Bukit Tinggi, tadi juga ada Batu Sangkar dan beberapa destinasi lainnya. Dan sekarang kita masuk ke session berikutnya, question and answer. Ini sudah ada, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah saya dapatkan ini.
Nanti untuk nama yang saya sebutkan bisa open mic. Kita sudah pilih tadi selama acara. Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul dari tim kita sudah kita pilih. Untuk yang pertama saya mengundang Bapak Freddy Nayawan. Bapak Freddy Nayawan. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Bapak, boleh perkenalan dan juga langsung apa yang ingin ditanyakan Pak tadi Pak. Ya, selamat sore. Saya dari Jogja. Saya ingin menanyakan kepada Pak Edi atau Pak Ian, untuk pacu Jawi itu kapan ya kira-kira ada? Oke, terima kasih. Pacu Jawi itu tadi sudah diceritakan sama Pak Edi. Sebetulnya dulu hanya sekali setahun ya, tapi begitu banyak peminat fotografer-fotografer dari luar negeri, akhirnya pemerintahnya mempersiapkan setiap Sabtu ada jadwalnya. Setiap Sabtu. Tapi sekarang sejak 1 tahun terakhir, 2019 kita problem penerbangan mahal, akhirnya turisnya sepi, kemudian sekarang lagi ada pandemik ini, belum ada jadwal. Biasanya pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah membuat agendanya setiap Sabtu itu ada, tapi pindah-pindah Pak. Beda dengan di Madura ya, ini tempatnya berpindah-pindah karena lahannya lahan produktif, lahan sawahnya sawah produktif. Jadi tadi kita lihat di fotonya, itu menarik Pak, bagi Bapak yang suka fotografi, itu menarik. Fotografi dari Pacu Jawi itu sudah jalan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Freddy Nayawan untuk pertanyaannya. Untuk yang berikutnya ada Ibu Magdalena Atmaja. Silakan boleh dibuka mic dan videonya Ibu, dan boleh langsung ditanyakan. Oh iya, saya mau tanya untuk yang tadi bunga Rafflesia arnoldi, kan katanya cuma di musim hujan. Nah itu maksudnya bulan apa? Jadi maksudnya bulan-bulan apa yang kita bisa bikin paketnya supaya kalau kita mau nawarin ke tamu kan yang khusus special interest, mereka mau lihat ke sana bunga Rafflesia arnoldi itu. Jadi kita mesti tahu kan kalau cuma dibilang cuma musim hujan tapi nggak ada periode tanggalnya, bulannya apa, kita susah gitu. Terus sama itu bunganya hanya cuma satu aja, apa ada beberapa bunga gitu. Jadi kan kita bisa promosiinnya ke tamu kita jadi jelas gitu. Makasih. Terima kasih. Bunga Rafflesia sangat mudah diakses dari Bukit Tinggi, dekat ya, 11 km arah desa Pauh namanya, Paluku. Kemudian trekkingnya juga nggak terlalu berat, jadi melewati pematang-pematang sawah dan naik sedikit. Jadi sangat ringan trekkingnya. Kemudian itu kalau musim hujan dan berarti kata, karena di Sumatera Barat ini kita tidak punya musim panas, begitu panas, hujan atau hujan semua tidak juga. Selalu ada hujan, selalu ada panas. Jadi intinya sekarang sudah sering Bu. Rafflesia ini sudah sangat sering berkembang ya, kembangnya, dan itu cukup kita bisa janjikan karena banyak begitu dia mekar itu banyak, ada yang lagi mekar besar, mekar kecil, ada yang masih baru botaknya. Kalau bibitnya seperti kita melihat batok tempurung ya, besar-besar begitu. Jadi seperti yang tadi sudah diceritain sama Pak Edi bahwa begitu mekarnya bukan waktu sekitar 4-5 hari ya, waktu mekarnya. Tapi proses dari awalnya itu butuh waktu sampai 2 mingguan. Itu gampang mendapatkannya. Selalu ada. Oke, ya terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Magdalena. Selanjutnya dari Ibu Varianti Gunawan. Ibu Varianti Gunawan boleh hadir bersama dengan kita, dibuka mic-nya dan juga boleh videonya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Bapak Triana. Selanjutnya iya, selanjutnya ada Bapak Herwin Winata. Halo sore Pak Ian. Sore Pak Edman. Ya, apa kabar Pak? Ketemu juga. Pak, mau tanya, itu yang balapan sapi itu diadakan pas lagi mau musim tanam saja atau gimana Pak? Atau memang pas musim tanam saja adanya Pak? Sama itu recommended nggak buat di grup Pak? Buat grup ke sana. Oke, terima kasih. Pacu Jawi namanya Pak. Pacu Jawi itu tadi kita sudah informasikan bahwa
sekarang jadwalnya biasanya sudah bisa setiap hari Sabtu, setiap Sabtu siang sampai sore, Sabtu ya. Tapi karena kondisi mungkin jadwalnya belum pasti ya karena kondisi pandemik ini. Nah nanti sudah normal, saya yakin bisa setiap Sabtu lagi. Nah itu sangat menarik bagi rombongan khususnya orang yang dan itu mudah. Kita bisa tur 3 hari, kita 3 hari bisa kita jalan ke situ. Itu tidak jauh dari Istana Pagaruyung. Kayak tur kita biasa, kita hanya atur sedikit itinerary-nya, pagi jalan, dan setengah hari sampai di situ, pelan kita bisa sampai sore hari. Itu sangat menarik, sangat menarik. Karena yang menariknya bagi tamu adalah masalah itu bukan siapa yang duluan datang ya, siapa yang duluan nyampe, terpacu kecepatan bukan. Tapi dilihat sapinya kan 2 itu. 2 si koboi-nya itu dia gigit ekor sapi, Pak. Begitu dia gigit ekor sapi, sapinya akan lompat, akan lari. Nah, begitu lari, tergantung kontrol dari koboi-nya, sapinya lari lurus atau lari satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau sapinya satu ke kiri, satu ke kanan, dia akan jatuh. Karena dia tidak ada ikatan apa-apa. Karena betul-betul kemampuannya mereka untuk kontrol. Tapi kalau memang sapinya bisa jalan seiring sampai ke ujung, dia tidak jatuh, itu calon pemenang. Itu menarik. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Herwin Winata untuk pertanyaannya. Dan juga rasanya ini sudah waktunya jam berbuka puasa. Jadi buat para sobat kota yang menunaikan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan boleh sedikit terakhir aja kita mungkin akan foto grup sedikit ya, foto grup sebentar. Boleh para sobat kota dibuka videonya semuanya. Untuk sobat kota dibuka videonya semuanya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita minta kerjasamanya untuk dibuka semuanya videonya untuk sobat kota. Oke, rasanya sudah banyak dari kita sudah buka videonya. Kita boleh kasih senyum lebar-lebar, kita akan foto bersama-sama. Kasih jempolnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi kurang berasa kayaknya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah baik. Terima kasih untuk para sobat kota sekalian. Dan juga nanti akan ada polling juga ya untuk para sobat kota untuk kita bisa memperbaiki ke depannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Untuk pollingnya hanya ada 5 pertanyaan saja, boleh dibantu untuk diisi ya. Untuk sobat kota pada sore hari ini silahkan diisi dan juga langsung disubmit saja untuk pollingnya. Untuk kegiatan kita, acara kita Kongko Wisata di seri yang keempat, seri Tandang ke Padang. Oke, rasanya sudah beberapa juga sudah polling. Oke. Baik. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita, Pak Ian Hanafia dan juga Pak Edi Nofra. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk waktunya, untuk tenaganya, pengalamannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dua narasumber kita pada ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ian dan juga Pak Edi. Senang bertemu dengan Pak Ian dan juga Pak Edi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan juga untuk Sobat Kota, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya di YouTube channel kita Kongko Wisata. Dan akhir kata, saya Edmund Eskurza, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di episode berikutnya.
Sampai jumpa dan selamat sore dan selamat menunaikan dan berbuka puasa bagi yang merayakan. Terima kasih dan sampai jumpa.